TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, saudara? Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali menyapa Anda di Sapa Sosial di hari ini, Senin 22 Juli 2019. Wah, tidak terasa ya, sudah berjumpa lagi dengan awal pekan di hari Senin. Tentu Anda semuanya sudah siap menghadapi rutinitas Anda. Namun sebelum itu, kita sama-sama dulu menyimak sebuah perbincangan yang semoga dapat menjadi inspirasi untuk Anda di pagi ini. Saudara, tahukah Anda ada sebuah program bernama Rumah Quran, yang mana Rumah Quran ini memberikan pembekalan secara cuma-cuma bagi mereka yang berminat untuk menghafalkan Al-Quran atau menjadi seorang hafiz. Ada sebuah tempat bernama Rumah Quran Utsman bin Affan yang berada di Makassar dan mengajarkan atau membimbing anak-anak menjadi seorang hafiz atau penghafal Al-Quran. Langsung saja kita berbincang dengan kedua orang tamu saya pada pagi ini. Saya sapa dulu kepada yang pertama. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada Bapak Abdul Hafid. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Dan di sebelah sana ada Muhammad Arfan yang juga merupakan santri di Rumah Quran Utsman bin Affan. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dua-duanya baik. Nah, inilah kedua orang tamu saya yang merupakan dari Rumah Quran Utsman bin Affan. Nah, tadi Bapak Abdul Hafid ini adalah pembina ya Pak ya? Oke, pembina dari Rumah Quran Utsman bin Affan. Tapi boleh diceritakan dulu nih, program ini sejak kapan lahir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita ucapkan karena dialah sehingga kita bisa bersua dengan saudara-saudara kita di Kompas TV, bisa bertemu dengan kami pribadi pembina Rumah Quran Utsman bin Affan dan santri dari Rumah Quran. Awal mula berdirinya Rumah Quran ini pada tahun 2016 yang menyebabkan kami mendirikan sebuah Rumah Quran yang terletak di Jalan Tinumbu, Lorong 142 itu adalah rasa hero kita, kami ini dengan teman-teman yang ada di Yayasan Duafa Darul Huffaz, di mana daerah sekitar tempat markas Utsman bin Affan ini begitu banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya, khusus di sore hari ini, menghabiskan waktunya dengan banyak bermain, dengan cara-cara yang tidak memanfaatkan waktu. Maka kami berinisiatif dengan teman-teman, bagaimana kalau kita membuka tempat untuk anak-anak belajar Quran, mengaji dari metode Iqra. Lantas setelah itu apabila mereka itu ada yang sudah layak untuk diajar di tingkatan berikutnya, yaitu menghafal Quran, maka kita lakukan. Jadi para teman-teman itu mengatakan, di mana tempatnya Ustaz? Dan bagaimana cara mendapatkan dananya?
Maka kami sekitar berjumlah 30 orang. Kami membuat program itu GS3. GS3 Ya, apa itu guys? Gerakan sedekah 1000 sehari. Ya, gerakan sedekah 1000 sehari. Maka teman merespon dengan baik. Ya. Bahkan ada yang lebih dari itu, lebih dari 1000. Ya. Ada di antara mereka yang menyumbang 10.000 per hari. Ada yang mewakafkan rumahnya karena tidak ada tempat Ustaz, maka di rumah saya dulu. Setiap sore di rumahnya dilaksanakan. Kemudian tidak lama begitu ada muhsinin yang mengontrakkan kami sebuah ruko. Kontrakannya itu senilai 20 juta. Alhamdulillah, anak-anak bisa menikmati ruko yang 2 lantai bersih. Nah, setelah itu maka karena santri ustadznya melaporkan kepada kami, pembimbingnya dulu di situ di rumah Quran itu, Ustadz Zainal, bagaimana kalau kita buat program tahfiz weekend? Ya, tahfiz kan? Jadi masuknya itu jam 4 sore ba'da asar sampai Ahad pagi jam 10. Oke, jadi program ini awalnya memang dibuat latar belakangnya ini karena adanya keresahan melihat tingkah laku pemuda-pemudi yang ada di sekitar tempat atau markas dari Rumah Quran Utsman bin Affan ini, kenapa tidak mereka diarahkan ke suatu hal yang positif begitu. Oke, 2016 dimulainya dibuka Rumah Quran Utsman bin Affan ini. Sudah ada berapa anak yang menjadi anak bimbing atau santri di sana? Terakhir itu kami mendapatkan informasi yang santri TKTPA-nya itu sekitar 50 orang. Yang belajarnya dari jam 4 sore sampai jam menjelang maghrib lah, jam 6. Kalau santri tahfiz weekendnya ada sekitar 15 ya, sekitar 15 orang. Kebetulan dia dulu mantan santri, sekarang sudah jadi pembinanya. Sudah pembinanya untuk tahfiz weekend. Dia sudah menjadi pembinanya. Jadi saya dapat informasi dari beliau bahwa murid santri yang menjalani tahfiz weekend saat ini 15, karena kami ingin mendapatkan hasil yang baik, maka kita ada kuotanya. Karena kalau terlalu banyak bisa kualitas bimbingannya juga agak sulit untuk dijaga, gitu ya. Oke, sejauh ini sudah ada puluhan orang yang menjadi santri di Rumah Quran Utsman bin Affan, dan penasaran seperti apa kegiatan mereka di sana di Rumah Quran Utsman bin Affan. Ini ada beberapa dokumentasi yang kami tampilkan untuk Anda, saudara, kegiatan dari Rumah Quran Utsman bin Affan dan juga para santri yang sedang belajar di sana. Ustaz, boleh dijelaskan ini mereka sedang apa? Ini sekitar tahun 2017. Oke, 2 tahun lalu. Ya, Ustadz Zainal pembinanya. Mereka ini bergiliran menyetor hafalannya. Ya, jadi kalau yang depan ini menyetor, sebelah. Oke, jadi hafalan itu disetor? Iya, disetor. Oke, berarti ada targetnya juga? Ada. Oke, nanti kita tanyakan ke Arfan. Nah, kalau yang ini ada ini juga ya, santri begitu ya? Iya, jadi ini yang masih kelas Iqra. Kelas Iqra, oke, anak-anak berarti ini baru mulai untuk mengenal dan membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya, wah, ini seperti sesi bermajelis atau seperti apa ini? Ini program tambahan kami di Rosa.
Mereka belajar dirasa orang dewasa, belajar Al-Quran orang dewasa yang sama sekali tidak bisa ngaji. Ini dia cuma 20 kali pertemuan. Dia belajar dari nol, dan insya Allah 20 kali pertemuan mereka ini bisa ngaji dengan baik. Sudah hafal, lengkap dengan lantunan yang merdu sepertinya ini bimbingannya. Oke, gambar selanjutnya. Ini santri ciliknya. Ini santri cilik ya. Santri cilik yang Iqra 1 belajar di sini, lagi mendengarkan arahan ustadznya. Lagi mendengarkan. Ini rata-rata umur mereka mulai dari berapa, Ustaz? 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Kelas 1 SD ya. Ini sepertinya menyetor hafalan lagi ya. Menyetor hafalan. Nah, ini kayaknya games ini. Dia main games. Karena ada games juga ya. Oke, jadi biar suasananya tidak membosankan begitu. Wah, jadi ini memang menjadi sebuah taman pendidikan, Rumah Quran Utsman bin Affan ini yang berada di Jalan Tinumbu, Kota Makassar, dan memberikan pendidikan Al-Quran secara cuma-cuma. Nah, inilah para santri atau peserta yang menjadi anak bimbing di Rumah Quran Utsman bin Affan ini. Ada puluhan orang yang belajar di sana, tapi ternyata tidak hanya anak-anak yang belajar di sana, maksudnya orang dewasa juga yang kita pikir sudah fasih membaca Al-Quran, ternyata juga ada yang dibimbing di Rumah Quran ini. Menarik sekali. Kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait dengan Rumah Quran Utsman bin Affan ini di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah. Itu tadi adalah lantunan potongan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh salah satu santri yang telah belajar menjadi seorang hafiz di program Rumah Quran Utsman bin Affan. Wah, selamat pagi
Arfan. Nah, Arfan, ini kamu sudah sejak kapan nih belajar menjadi seorang hafiz di rumah Quran? Sudah 3 tahun. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, berarti sejak rumah Quran ini dibuka, Ustaz ya, 3 tahun yang lalu berarti 2016, berarti kamu salah satu murid yang pertama. Oke, kamu warga di sekitar rumah Quran atau bagaimana? Karena tadinya memang targetnya ini adalah anak-anak sekitar nih. Iya, memang saya warga sekitar Cilumbu. Tertarik dengan banyak yang beredar video-video yang maksudnya mendengarkan Al-Quran, anak-anak yang kecil yang belum maksud saya belum bisa untuk baca Quran, tapi termotivasi dengan melihat anak-anak kecil yang ada di TV itu yang dihafiz Quran. Jadi bilang, saya ini sudah besar, kenapa mau kalah dengan anak kecil? Oke. Ternyata kamu motivasinya bagus juga ya. Kamu tidak mau kalah begitu dari anak kecil yang masih usia sangat muda tapi punya motivasi untuk membaca Al-Quran. Di sana kamu pada awalnya begitu, apa ilmu yang diberikan? Apakah memang kamu mulai dari nol membaca Al-Quran? Kamu mulai dari seperti yang Ustaz bilang tadi ya, Iqra begitu. Mulai dari mengenal huruf-huruf Al-Quran sampai menjadi seorang hafiz sekarang. Dalam 3 tahun ini, kamu sudah sejauh mana nih hafalan Al-Quran kamu? Atau sudah 30 juz jangan-jangan? Kalau sementara ini masih menghafal, masih banyak yang belum saya tahu, tapi alhamdulillah berkat rumah Quran yang dibangun oleh beliau, sudah bisa jadi imam di salah satu masjid di sekitar Makassar. Jadi sudah bisa diapresiasikan di salah satu masjid. Wah, sangat kita apresiasi tentunya di usia yang masih muda. Umur kamu berapa? 21 tahun dan sudah menjadi seorang imam di masjid yang tentu dalam ibadah sholat ada jemaah yang mengikuti seorang imam dalam beribadah. Luar biasa sekali. Dalam 3 tahun belajar, apa saja yang kamu dapatkan selain belajar menjadi seorang hafiz, membaca Al-Quran begitu, Arfan? Banyak sekali ya, mulai dari saya tidak kenal huruf sampai adab-adab, mulai dari makan diajarkan, berbicara dengan orang dewasa, bagaimana kami dulu sebelum mengenal rumah Quran ini ya bisa dibilang dulu tidak bisa menghormati orang tua, belum bisa apalagi namanya sholat dengan tepat, tapi alhamdulillah dengan terbukanya rumah Quran ini, mulai dari sholat kita tepat waktu, adab makan, adab berbicara, adab kepada orang tua, dan yang dulu kita belum tahu sebenarnya adab berbicara dengan orang tua seperti ini, sebenarnya makan seperti ini, tata cara sholat begini, bacaannya begini, yang dulunya kita belum tahu, hingga saya masuk banyak belajar di situ, banyak belajar baca Quran, doa-doa, berbakti sama orang tua, mentadabburi Al-Quran. Dengan dari situlah saya belajar banyak. Masya Allah, ternyata tidak hanya pendidikan tentang Al-Quran itu sendiri yang diajarkan Ustaznya, namun juga ilmu-ilmu lainnya dalam Islam seperti adab-adab begitu, adab terhadap manusia lainnya, bagaimana kita bersikap, dan juga tentang kepemimpinan juga diajarkan di sana di rumah Quran Utsman bin Affan. Saya kembali ke Ustaz Abdul Hafid. Ini apa sih yang menjadi syarat untuk bisa menjadi seorang seperti Arfan begitu, menjadi seorang hafiz? Apakah masih menerima murid sekarang atau seperti apa nih Ustaz? Untuk sementara di rumah Quran kami masih menerima murid, tapi dalam kuota kecil, karena untuk sementara kami memiliki markas 10 meter kali 15 meter, dan itu sangat terbatas karena metode pembinanya, pembimbingnya di sana, Ustadz Jamil,
dia mengelompokkan di sini 10 orang, satu mudarrisnya, pengajarnya, di sana 10 orang, tidak di cukup dalam satu ruangan begitu ya. Jadi untuk sementara Ya. kuotanya tinggal sedikit. Kalau tahfiz weekendnya dia sudah full kuotanya 15 orang. Itu satu alumni 15 orang. Ya alhamdulillah ada yang hafal 3 juz, ya. Ada yang beberapa juz. Intinya bagi kami anak-anak yang santri-santri tersebut, Ya. waktunya tidak sia-sia. Apalagi kalau kita tahu di malam Ahad, ya, malam di mana mereka besoknya hari Ahad itu, hari Minggu itu dia libur. Maka untuk mengisi itu, daripada dia memakai untuk main game yang tidak ada gunanya, kan? Maka kita berikan ruang, ya, diarahkan ke sesuatu yang lebih positif, mendapatkan ilmu-ilmu keagamaan gitu. Oke, terakhir kita sudah di ujung segmen, Ustaz. Boleh diperkenalkan lagi kembali kepada pemirsa di manakah berada atau lokasi dari Rumah Quran Utsman bin Affan ini, dan juga silakan disebutkan jika memang ada pemirsa Kompas TV yang berminat. Oke, Arfan boleh, silakan. Silakan diajak pemirsa di rumah untuk belajar mengenai pendidikan Al-Quran, dan jika ingin berniat menjadi seorang santri seperti Arfan, silakan diajak di mana lokasinya Rumah Quran Utsman bin Affan itu sendiri. Jadi lokasinya berada di Jalan Tinumbu, lorong 135C. Biasa dia dikenal di sana lorong Pasar Sore. Jadi dulu itu di lokasinya dekat pasar. Jadi lorong 135C, di belakang ruko Zam-Zam. Iya, di situ. Itu alamat lengkapnya. Oke, lorong Pasar Sore, Jalan Tinumbu, Kota Makassar. Terakhir, Ustaz, ada pesan singkat yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan Kompas TV pagi ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari pengurus Rumah Quran Utsman bin Affan mengajak kaum muslimin untuk selalu bersama dengan Al-Quran, selalu membacanya, karena dialah salah satu dari amalan-amalan terbaik. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bahwa Al-Quran ini memberikan kepada orang yang selalu bermulazamah, orang yang selalu bergaul bersama dengan Al-Quran, hidayah. Kita semua ini butuh hidayah, butuh petunjuk dari Allah menyelesaikan masalah-masalah kita. Semua kita ini memiliki problema. Maka mari kita sama-sama dekat dengan Al-Quran. Yang terakhir, yang terakhir, ya, mari kita sama menjadikan Rumah Quran ini, Utsman bin Affan ini sebagai mitra tabungan akhirat kita. Investasi akhirat kita. Oke, begitu banyak cara yang bisa kita dapatkan untuk mengenali ilmu agama, utamanya cara membaca Al-Quran, salah satunya melalui Rumah Quran Utsman bin Affan. Saya ucapkan terima kasih untuk Ustaz Abdul Hafid dan juga Muhammad Arfan, santri di Rumah Quran Utsman bin Affan, yang telah berbagi inspirasi dengan kita di pagi ini. Saudara, demikianlah jumpa kita mewakili rekan yang bertugas. Saya Nana Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.